barang yang suci yang kering apabila kena kepadanya itu najis. Jadi kalau ada wadah barang-barang itu yang kita menganggapnya terkena najis, ya, tapi tidak terlihat oleh kita tuh bentuk-bentuknya, luput dari pandangan kita. Kita lihat enggak, baunya enggak. Tapi ada orang yang meyakini itu ada bekas najis itu, maka mesti boleh dimaafkan. Tapi kalau sekiranya ada sedikit saja terasa, ya, jadi tidak suci itu tempatnya, ya. Wal khamru idza qalabat khalla bi nafsiha wa la yadurru fawranuha wa la naqluha min asy-syamsi ila adh-dhilli wal 'aqsu fa in turiha fiha syai'un qabla takhalliluha walau tahiran wa baqiyan fiha hatta takhallalta lam tathur. Apabila sudah dan tidak jadi suci sesuatu daripada najis yang nampak kepada kita kecuali kulit bangkai apabila sudah disamak dan arak apabila sudah berubah menjadi cuka, ya. Kalau arak sudah menjadi cuka sudah tidak najis lagi. Tapi kalau masih berbentuk arak, minuman keras itu najis. Kita tersiram minuman keras, nggak minum, cuma tersiram aja gitu, ya, itu najis, ya. Jadi, tetapi kalau dia sudah berubah menjadi cuka, maka suci dia, kembali suci. Makanya di sini dikatakan idzan qalabat khalla, apabila sudah terbalik menjadi cuka, binafsiha wa la yadurru fawranuha, dengan dirinya sendiri dan tidak mudarat, mendidihnya arak itu, dan tidak mudarat juga mendidihkan araknya, ya, dari sinar matahari ke tempat yang teduh, dan tidak sebaliknya. Maka jika kita melemparkan itu ke dalam arak itu sesuatu sebelum menjadi cuka, meskipun dengan barang yang suci dan ia tetap di dalam arak itu, maka sehingga menjadi cuka araknya, maka tidak suci arak itu, ya, tidak suci barang itu. Jadi kalau memang dia awalnya belum berubah menjadi cuka, kita punya sesuatu alat, kita masukkan atau kita lemparkan ke dalamnya itu, dia kerendam dengan itu, nah, itu barang itu menjadi najis, ya, jadi najis. Tapi kalau kita walaupun sekiranya rendaman itu lama-kelamaan berubah menjadi cuka, nah, tetap barang itu najis. Tapi kalau sekiranya di awal dia sudah berubah menjadi cuka, lalu barang itu kita rendam, ya, atau kita lemparkan ke tempat arak yang telah menjadi cuka, jadi nggak najis, gitu, ya, jadi bersih. Nah, sekali lagi bahwa kita kehati-hatian dengan masalah najis. Kita harus mengerti mana najis yang ringan, mana najis yang sedang, mana najis yang berat. Kalau yang berat cuma dua saja cuma anjing dan babi, ya, jadi berat. Karena apa? Karena memang dari segi binatangnya saja memang haram dikonsumsi, haram dimakan, nggak boleh dalam bentuk apapun kecuali memang darurat yang amat sangat, gitu, ya. Berlakunya kaidah ad-daruratu tubihul mahsurat itu dilihat keadaan. Kita nggak bisa memainkan sebuah kaidah usul fikih itu kalau sekiranya tidak dalam memang keadaan terdesak, ya. Kalau masih ada alternatif yang lain, itu batal. Kedaruratan itu batal. Jadi darurat itu memang benar-benar nggak lagi kita ketemu sesuatu hal, maka boleh. Gitu, ya. Tapi yang jelas memang di dalam ibadah kita itu yang perlu kita perhatikan adalah kesucian.
baik diri kita, baik masalah baju pakaian kita dan juga tempat. Nah, makanya kalau begini, terutama kalau masalah tempat, yang saya baru ketemu memang di wilayah sini, maksudnya di wilayah sekitar Tangsel ya, atau Toraja Ilir lah. Kalau di tempat lain saya belum ketemu. Kalau ada orang nyolatin jenazah di halaman luar, gitu ya, di halaman luar. Kalau memang mau nyolatin jenazah di pelataran kita yang dalam, bahasa kita teras, yang seringkali sama istri kita atau anak perempuan kita dipel. Jadi begini masalahnya, kalau kita mau memandikan jenazah, ini bicara najis ya. Memandikan, terus kemudian yang pertama menyolatkan. Kalau mau menyolatkan jenazah itu jangan di halaman luar yang memang masih bentuknya tanah. Saya udah berapa kali itu ketemu. Saya mau ngomong takut marah ini orang, gitu ya. Akhirnya saya minta izin duluan. Ketika belum dikeluarkan itu masih di dalam, boleh saya izin dulu sholat jenazah dulu. Enggak bagus. Nah, saya mau duluan mau pergi. Alasannya pergi aja, gitu. Ya, saya sholat duluan, setelah itu saya pamit. Karena mau disolatin di sana, udah gitu nggak ada alas. Jadi nyolatin di lapangan terbuka, tidak ada alas. Tanah ini kan tanahnya, kan kita kalau sholat itu tempatnya harus suci, pakaian kita harus suci, badan kita harus suci. Salah satu di antara itu ada yang kena najis atau mutan najis, nggak sah ibadah kita. Ya kita kan nggak tahu tanah itu apakah ada kotoran ayam, kotoran kucing, kencingnya kucing, ya, atau binatang-binatang, atau mungkin anak kita. Tahu sendiri anak kita kalau bangun tidur langsung ke depan, buka celana gitu ya. Itu. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak teliti dalam masalah ibadah bicara tentang najis. Ya, jadi harus hati-hati. Gak boleh. Makanya saya bilang Allah saja kan memuliakan anak cucu Adam itu dengan kalimat walaqad karramna bani Adam. Maka memuliakan kita juga antara sesama kita dengan apa? Ya kalau memang orang Islam ya sholatnya di masjid. Perkara dia nggak pernah ke masjid itu urusan dia dengan Allah. Kita nggak bisa menjustifikasi. Kita nggak bisa memvonis. Ya, dulu pernah kejadian itu di Tanjung Priok, sampai nggak boleh orang itu masuk. Ya, sama DKM ini nggak boleh. Ditanya sama keluarga ini, kenapa keluarga kami nggak boleh disolatin di masjid? Karena keluarga situ nggak pernah, karena almarhum itu nggak pernah sholat di masjid. Apalagi saya tahu seumur hidupnya nggak pernah sholat. Nggak boleh kita, nggak bagus ya. Kalau takmir masjid itu, ya sultanul masjid itu ya DKM, ya gitu. Itu harus legowo, ya harus legowo, harus sabar, harus ikhlas. Kalau ada jenazah sepanjang dia muslim nih, ayo bawa. Memang takdirnya dia di akhir hayatnya dia memang harus masuk ke masjid, walaupun dia nggak pernah ke masjid. Takdirnya dia masuk ke dalam masjid, kita sholatin. Kenapa? Karena memang di masjid, di musola itu tempatnya suci, udah diyakinkan itu. Ini sholat di tempat terbuka tapi juga nggak pakai alas di tanah, di atas tanah begitu, nggak bisa. Jangan mentang-mentang sholatnya nggak pakai sujud dan rukuk, gitu. Terus kemudian dia udah biasa aja gitu, nggak apa-apa, nggak bisa, nggak boleh. Ya, suatu saat kalau menjumpai itu boleh kasih masukan kalau punya kekuatan untuk bicara. Ya, susah masalahnya. Ya, kalau jadi amil, jadi mudim, itu juga harus ya paham tentang itu. Banyak hal lain yang tentang bicara masalah tentang najis. Ya, tadi dikatakan kalau darah nanah yang keluar dari diri sendiri itu najisnya dimaafkan. Jadi kalau kita lagi sholat ada mimisan, nggak apa-apa, ya biarkan saja, kita bersihkan. Ya, kalau memang kita sudah mengerti diri kita seringkali
tindakan preventif kita selalu membawa sapu tangan atau tisu. Juga kalau kita lagi sholat, ya boleh. Sebenarnya kalau di rumah boleh saja. Lagi sholat di rumah, lagi sholat, ya. Mimisan keluar, kita jalannya aja ngambil tisu di mana ada tisu, kita ambil jalan sambil sholat. Yang penting, kita nggak memalingkan pandangan kecuali kepada tisu yang kita ambil, ya. Setelah itu kembali ke tempat dalam keadaan tetap, ya. Ustaz itu kan bergerak lebih daripada 3 kali, nggak masalah karena memang dalam keadaan yang berbeda. Jadi kita bersihkan. Sama bapak-bapak kalau lagi pegang HP, nggak sadar, ya, lupa silent, tiba-tiba lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah gitu, ringtone begini, Maya. Musik dangdut gitu ya. Nah, matiin langsung. Ya, ambil aja, matiin. Ya. Jangan didiamin. Lucu kalau lagi sholat judul di Maya itu. Bisa. Yang di rumah namanya Maya bisa nyamperin. Ya. Nah, dalam keadaan seperti ini. Baik, sampai di sini barangkali. Nanti kita masuk kepada babul haid wal nifas. Bab tentang haid dan nifas ini ke kalangan ibu-ibu. Ibu mesti ngerti juga tentang haid dan nifas. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Kan kita pernah ada luka bekas mati sholat. Ya. Kita anggap kan udah kering. Ya. Lalu pas sholat keluar darah. Ya. Apakah itu membatalkan? Tidak. Itu najis yang dimaafkan. Ya. Najis yang dimaafkan. Karena keluarnya dari diri sendiri. Kalau darah yang bukan dari diri kita, nah itu baru najis. Tapi itu najisnya najis mutawassithah, najis pertengahan. Ya. Kalau najis pertengahan ada di baju kita alirkan air tapi kita peras atau kita kucek mas. Ya. Kalau najis mukhaffafah, najis yang ringan kan cukup dipercikan ini. Disiram air, digituin hilang. Ya. Kita lagi nunggu waktu sholat, gendong anak kita yang masih bayi misalnya, tiba-tiba pipis, bayi laki-laki, ya tinggal percikan. Tapi kan orang sekarang nggak mau begitu, orang sekarang apik. Kalau memang dipipisin dia udah ganti, masa iya gitu ya, bahasanya kita sholat dalam keadaan basah. Ya ada kain baru ya pakai kain baru. Kalau hukum-hukum seperti ini kadang-kadang kita bicara di saat kita berada di luar misalnya, ya dalam keadaan sesuatu hal yang tidak bisa dijangkau biasanya berlakulah hukum itu. Kalau misalnya mudah dijangkau ya nggak perlu. Kayak dulu kan musola masjid masih jarak. Kalau kita bepergian jauh kita sulit nih sholatnya di mana gitu ya. Nah, makanya dulu itu ada fasilitas yang namanya jamak qashar. Kita pakai jamak qashar itu kita pakai. Tapi kalau sekarang kan bicara sudah ada rest area, udah mesin-mesin di mana-mana kita mulai bisa berhenti. Mau pakai boleh, nggak pakai boleh. Biasanya tuh orang-orang begitu simpelnya. Ya masjid banyak, di rest area juga bisa. Yaudah nggak usah pakai jamak qashar kan. Gitu, silakan aja. Ya. Itu bicara tentang hukum. Baik, ada lagi tentang masalah najis ini, pembahasan terakhir najis. Ya. Waalaikumsalam. Tadi masalah membersihkan najis dengan tanah, apa ada ketentuan? Maksudnya diambil atasnya atau sejengkal atau? Iya, atasnya dikikis dulu. Kalau mau mengambil tanah itu, tanah yang suci, atasnya dikikis dulu baru ambil setelah itu. Enggak ada ketentuan jaraknya. Oh enggak. Yang penting kita ambil itu sekedar untuk membasuhnya. Ya, segenggam misalnya tanah itu kita ambil. Sudah buat membasuh yang kan satu kali dong ya. Gitu. Karena unsur tanah itu yang bisa mengangkat najis-najis atau kuman-kuman yang dahsyat. Ya. Cacing pita bisa keangkat dengan tanah.
Ya, tapi kalau dengan tangan ya pindah-pindah terus di lengket. Cacing pita nggak bisa kita bersihin. Ya, tangan telanjang pindahnya ke tangan kita. Kita usap lagi yang lain, bleber lagi, bisa meluas. Ya, najis. Makanya pakai wadah sarung tangan, pakai batu, pakai tanah yang utama. Ya, yang diajarkannya adalah pakai satu kalinya dengan dicampur dengan tanah. Juga sesuatu hal yang menjijikkan itu termasuk najis. Ya. Sesuatu hal yang menjijikkan termasuk najis. Misalnya lendir ingus, ya. Kalau memang kita jijik itu termasuk najis. Nah, najis, ya. Ada beberapa hal. Sudah, tidak ada lagi. Hebat. Oh iya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan masalah najis. Terus terang najis ini harus berhati-hati menjalankannya. Betul. Nah, untuk seorang anak muda yang baru mabuk-mabukan itu kan hamar, ya kan? Betul. Nah, itu kan masuk ke dalam mulut, ke dalam leher, ke dalam ini dan sebagainya. Ada suatu subuh dia ingin sholat, nah itu gimana itu dengan kondisi dia masih baru selesai mabuk dan sebagainya. Iya. Karena najisnya masih belum beres nih, bersihkan juga susah kan di dalam sini kan, dalam anggota tubuhnya. Apalagi setelah mabuk-mabukan dia makan yang nggak jelas dan sebagainya. Itu gimana Pak Ustadz? Apakah tubuhnya tetap dilaksanakan dengan kondisi pahala berbeda dengan keharaman yang najis yang mereka lakukan, atau sholatnya benar-benar nggak bisa dilakukan? Iya. Itu aja sih, terima kasih. Luar biasa. Iya. Baik. Cukup bagus pertanyaannya. Jadi kalau ada orang yang mabuk mengkonsumsi minuman keras, terus dia pengen sholat. Kalau dia masih dalam keadaan bau mulutnya, nggak sah sholatnya. Ya, wala taqrabus sholat illa wa antum sukara. Kalau dia dalam keadaan mabuk dia tetap nggak boleh. Ya, dalam keadaan mabuk nggak boleh. Tapi kalau sekiranya dia hari ini dia mabuk, besoknya dia pengen sholat, ya, maka itu boleh-boleh saja. Ya, kalau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, insya Allah itu bisa terbuang dengan pipisnya kita dan buang air besarnya. Tetapi yang jelas dia harusnya sebenarnya taubat, ya, atau paling tidak dia punya niat baik. Saya mabuk, tapi saya pengen ingat Allah. Saya mabuk, saya belum bisa nilangin misalnya. Tapi saya juga pengen sholat seperti orang sholat. Nggak apa-apa. Hanya saja tidak bolehnya pada saat dia lagi mabuk. Pada saat dia lagi mabuk tidak boleh dia sholat. Nggak sah sholatnya. Nah, kalau di dalam keadaan sadar sudah selesai mabuknya, dia sadar, dia mandi, ya, terus kemudian dia wudu. Nah, wudu itu selain dia mengangkat hadas kecil, dia mensucikan secara lahiriah dan batiniah. Jadi kemanfaatan wudu itu dia mensucikan secara zahiriah dan batiniah. Ya, zahiriah yang di muka kita, di tangan kita semua zahiriah. Tapi secara batiniahnya apapun yang kita konsumsi saat kemarin-kemarin atau saat itu, sepanjang yang tidak membekas keharamannya itu, maka hilang dengan sendiri dengan wudu itu. Kalau dibatasi atau tidak boleh orang sholat dalam keadaan dia telah mengkonsumsi minuman-minuman keras atau makanan yang haram, ini jadi mengekang seseorang untuk beribadah kesempatannya. Ustaz, entar dia kemarin, sekarang dia sholat, besok dia minum lagi,
lagi, nanti dia sholat dia minum lagi. Ya, memang ada kalanya manusia begitu, selalu berkutat dalam kemaksiatan. Gitu. Ya, terkadang begini juga. Kenapa? Makanya Allah ciptakan dosa itu. Sebenarnya Allah ciptakan dosa itu ada manfaat, supaya kita taubat, supaya kita ingat kepada Allah. Adanya dosa, adanya taubat. Makanya kalau kita sih biasa ya, maksudnya kita yang nggak pernah tersentuh dengan hal-hal yang haram begitu sih nggak masalah. Tapi sekali lagi bicara orang yang seperti itu dari profesinya, sama dengan tato sebenarnya. Ustaz, dia tato kan perlu dibuat najis itu tato. Itu bagaimana kalau dia sholat itu? Kalau dia memang sudah taubat, dia pengen sholat, dia tidak lagi mengulangi perbuatan itu, ya sudah. Yang jelas dia istighfarnya kepada Allah dulu. Istighfar. Sebenarnya sih kalau yang utama di dalam ilmu fikih itu, setiap orang setelah berbuat kesalahan, dosa, ya, dosa-dosa yang ya boleh dikatakan besar lah gitu ya, kayak minum-minuman keras, karena ayatnya sudah ada jelas. Terus membuat tato, itu harusnya ketika dia taubat dia mandi dulu. Mandi setelah itu wudu. Nah, bolehkah sholat? Boleh sholat. Boleh. Gitu. Jadi kalau yang diminum atau dikonsumsi makanan-makanan haram, minuman-minuman haram, alkohol begitu ya, nah, itu dengan sendirinya hilang. Artinya tidak najis badannya, ya, tidak najis. Masalah ini di dalam. Najis itu yang tampak saja, yang keluar, yang di luar. Mungkin kita berat juga menerima hal ini. Mana mungkin Ustaz, orang kok minum begitu? Ya kalau begitu orang nggak bisa ibadah. Gitu. Ya bisa minum, gitu. Tapi setelah minum sadar dari mabuknya itu selesai. Kalau itu sholat. Banyak di zaman Nabi, di zaman sahabat-sahabat itu kan, yang hari itu dia mabuk, besoknya dia sadar. Besok mabuk lagi, besoknya lagi sadar. Itu ada yang begitu. Ya, namanya orang yang berkutat dengan kemaksiatan, terus diulangi kemaksiatan. Dia memang seimbang di dosa juga. Di dosa maka tetap dia numpuk. Ya. Tapi insya Allah kalau orang yang mencoba dari maksiat yang kayak begitu terus kemudian dia sholat lama-lama juga insya Allah berubah. Ya. Jadi nggak masalah Pak ya kalau masalah itu. Kecuali kalau ya artinya gini, najis yang nampak atau ain yang nampak itu ketika ada di tubuh kita di luar tubuh kita itu, nah itu jelas kita nggak bisa, maksudnya nggak boleh sholat itu dalam keadaan kita bernajis. Ya kita bersihkan bahasanya. Najisnya kita bersihkan, ya, kita taharahkan itu, sucikan, baru selesai itu baru sholat. Tapi kalau yang tadi di dalam tubuh itu dengan sendiri nanti dia hilang dengan ya buang air kecilnya maupun buang air besarnya. Ya. Kalau boleh dibilang, ya dia hilang dengan wudu. Ya, dia hilang dengan wudu karena wudu itu ya menghilangkan najis-najis yang zahir dan batinnya. Wudu kan mengangkat hadas ya, bicaranya hadas bukan najis. Kalau hadas kecil ya terangkat lah kalau dengan wudu. Tapi secara manfaat daripada wudu itu dia akan mensucikan batinnya, zahiriahnya, disucikan dengan wudu itu. Makanya kehebatan wudu kan begitu. Banyak orang-orang yang juga melestarikan wudu supaya menjaga wudunya enggak ya, setiap hari selalu banyak ada juga yang menjaga wudu itu sehingga banyak keutamaan yang dia temui itu ya, termasuk kemaksiatan akan terhalau oleh wudu. Baik, ada lagi kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia sering berzina, terus sholat dikerjakan terus, berzina dikerjakan terus tuh hukumnya bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Iya. Ya kalau berzina itu, apalagi kalau zinanya zina muhsan ya, zina muhsan itu perselingkuhan.
laki sudah punya istri, istri sudah punya suami, itu dosanya 40 tahun ibadah dia nggak akan diterima. Ya, kafarah jadi ya 40 tahun tidak akan diterima. Sudah begitu, dosa yang dilakukan itu tingkatannya dosa besar yang ketiga. Dosa besar yang pertama musyrik murtad, itu dosa besar yang pertama. Dosa besar yang kedua membunuh, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Jangan dikira orang membunuh itu dosanya kecil, besar. Nomor 2 setelah murtad. Yang ketiga adalah mereka pelaku-pelaku zina muftisal. Zina yang dilakukan oleh yang pernah menikah atau dia punya istri, ya, tapi zina. Dia punya suami selingkuh, zina. Perzinahannya itu sampai seperti itu, keris masuk dalam sarungnya, sampai sebegitu perzinahannya. Itu 40 tahun nggak diterima ibadahnya, nggak diterima ibadah kita. Nah kalau kita umur 40 tahun saat ini, kita sering berzina, sampai nggak umur kita 40 tahun ke depan, ya nggak diterima ibadah kita. Kita mau nangis-nangis, kita mau, kecuali yang taubatan nasuha. Taubatan nasuha ya belum, karena hadis mengatakan 40 tahun nggak diterima. Makanya kan Umar bin Khattab itu ketika anaknya itu berzina, padahal bukan zina musuh, itu mau dicambuk kata Umar bin Khattab, jangan engkau yang mencambuk, saya mencambuk. Sambil menangis gemeteran, cambuk putranya sendiri sampai meninggal dunia kan akhirnya. Kenapa? Enggak mau Sayyidina Umar itu putranya masuk ke dalam nerakanya Allah. Ya, jadi jangan main-main dengan berzina. Memang kalau kita lihat perkembangan sekarang ini, ya, luar biasa. Islam itu membatasi pergaulan supaya tidak terjadi itu, ya, tidak terjadi perzinahan, ya. Makanya itu ya, kalau kita memang ingin mengikuti syariat Islam, ada bahasa orang-orang yang mengatakan, kok Islam mengikat banget ya, Islam mengikat kebebasan, padahal tidak, gitu. Enggak. Hati-hati. Dia maksiat, dia sholat, dia maksiat, dia sholat. Sepanjang dia masih tetap maksiat, sholatnya nggak diterima. Nggak ada bahasa diterima. Artinya begini, dia sholat bisa jadi diterima, tapi begitu besok maksiat, hilang sholat. Sholat lagi diterima, besok maksiat lagi, hilang lagi. Gitu. Baru-baru kita nambah, kurang bisa jadi. Kita maksiatnya sungguh-sungguh. Artinya kesempurnaan maksiat yang kita lakukan benar-benar sempurna maksiat. Tapi kalau ibadah kepada Allah kira-kira sempurna kan? Belum tentu. Itu nilai kurangnya pasti jauh. Kita dalam ibadah kepada Allah tidak sempurna kita. Belum tentu sempurna. Susah. Tingkatan sahabat Nabi itu susah untuk mencapai khusyuk di dalam sholat. Saya tidak ambil coba. Menganggap remeh sholat itu, kata Sayyidina mudah kalau untuk mencapai khusyuk. Kata Nabi silakan. Begitu baru sholat, Allahu Akbar, Nabi nanya, ya Ali, kamu mau pilih sholat yang mana? Yang warna hijau atau yang merah? Dijawab lagi sholat yang hijau. Oh. Begitu selesai kata Rasulullah, bagaimana kau mau khusyuk? Wahai Sayyidina Ali, kau masih mendengar suara aku? Nggak bisa. Artinya kalau kita balance dengan maksiat, kualitasnya itu kita kelihatannya lebih condong kualitas maksiat daripada sholat kita, daripada ibadah kita. Ya, ibadah kita kan kadang-kadang lebih enak juga kalau lagi berjamaah doa, kalau dipimpin. Coba kalau sendiri, Bismillahnya cepat banget. Pak, cari surah yang pendek-pendek, kalau Allah selesai.
Allah Akbar. Kali kalau ada ngajakin mancing, habis sudah. Bang Pardi, ayo jalan bawa, siap. Baru dia Allah Akbar. Udah ya Allah, saja udah ngajakin mancing kan. Udah dicepat-cepat ke sholat itu. Nah kualitasnya ini kurang kualitas dalam ibadah. Bagaimana mau balance sama maksiat? Nggak bisa. Tapi kan kalau setiap orang mau berbuat maksiat pasti kesungguhan yang ada itu ya. Sungguh-sungguh berbuat maksiat dengan niat betul. Mengerjakan sempurna. Ya Allah. Makanya saya terkesan betul kisah Sultan Murad yang keempat. Kisah Sultan Murad yang keempat itu ada seorang alim ulama itu yang luar biasa. Istrinya dibilang, kata istrinya, jangan kau lakukan seperti ini ayah. Pasti kau dicampakkan oleh banyak orang. Kata sang wali ulama ini, biarkan saya dicampakkan oleh orang lain, asal Allah jangan mencampakkan saya. Jadi dia setiap malam hari dia pergi ke tempat-tempat orang yang minum minuman keras. Dia beli itu minuman sebanyak-banyak dia beli, tapi dia nggak minum di situ. Ya, dibawa pulang aja, nggak ngomong nggak apa-apa, dia beli dibawa pulang. Istri tahu perilakunya. Jadi habis dibeli, dibuang tuh dia sebanyak-banyak minuman keras supaya orang nggak minum. Nanti bergantian dia ke tempat pelacuran. Kata sang ulamanya, walinya, malam ini kau istirahat. Kau seperti dulu maksiat malam ini saya bayar. Enggak cuma satu pelacur, beberapa pelacur dibayar, hampir semua dibayar lagi. Kamu pulang. Malam itu dia gak jadi maksiat. Ya, dibayar. Istrinya tahu bahwa suaminya berangkat selalu ke tempat pelacuran, dan dia istrinya sangat percaya dan yakin suami tidak akan maksiat. Begitu meninggalnya pas di lorong kecil. Ya, begitu di lorong kecil meninggal. Nah, masyarakat yang melihat itu, seorang jenazah itu dibiarkan aja sampai Sultan Murad itu, seorang sultan, dia lewat, dia kaget. Ini ada orang tergeletak tapi gak bernapas, meninggal ini orang. Tapi kalau masyarakat yang lewat sini nggak peduli, lewat aja gitu. Jadi tanya, kamu sini, masyarakat. Kenapa kamu diam aja? Ini kan ada jenazah ini. Oh, buat apa ditolong? Wahai saudara, dia nggak tahu kalau itu sultan. Orang ahli maksiat kalau ditolong, ya kan saya jadi ahli maksiat. Gitu. Di sini tempatnya orang-orang ahli ibadah kata masyarakat, bukan tempatnya maksiat. Iya, tapi kau tahu alamatnya di mana? Tuh, sebelah sana. Dibawa tuh sama Sultan Murad. Sampai di rumahnya istrinya menangis. Apa yang sudah saya katakan ayah, sudah pasti kau dicampakkan. Tapi memang dibilang tuh istrinya, tidak apa-apa saya dicampakkan manusia, asal jangan dicampakkan oleh Allah. Tetapi kamu yakin, jika aku meninggal, yang mensolatkan saya adalah seorang sultan, orang-orang soleh, pemimpin-pemimpin yang soleh, ulama-ulama datang nanti. Ternyata betul, itu yang ketemu sultan di alam. Nah begitu dibongkar sama istrinya ceritanya itu, bahwa dia begini, nangis Sultan Murad itu. Nangis dia sambil dipeluk tuh jenazahnya. Biarkan saya mematikan dan saya menyolatkan. Diikuti oleh ulama-ulama. Nah itu artinya dalam masalah ibadah itu ya memang ya, kita harus banyak ikhlas. Ya, ikhlas. Susah saja. Susah kan? Iya, susah. Ikhlas itu susah. Iya ya. Ya. Susah kayaknya. Sama mohon maaf gini, ya. Saya sebenarnya pantang kalau ngomong gini ya. Ya gimana ya?
jadi saya sedekah atas nama Allah. Itu disangkanya dibayar. Ada orang tahlilan, mimpi tahlilan dibayar. Gitu. Ada orang ngajar, ada orang ceramah dibayar. Ada orang khatib Jumat dibayar. Bahkan bayar ini kadang-kadang fantastis gitu bahasanya. Itu kok ceramah minta bayaran? Ini bayar. Harusnya ikhlas dong. Ikhlas itu maknanya bukan begitu. Ya susah sih kalau memaknai ikhlas juga susah. Ada orang ngajar, ada orang menolong kita, yang kita bayar itu kitanya yang ikhlas. Gitu. Jadi kalau mau memulai keikhlasan dari kitanya, jangan melihat orangnya. Kalau dia nerima bayar, belum tentu dia pengen berharap bayar. Bisa jadi itu, ya. Kayak dulu tuh, saya sempat itu kan dipanggil sama rumah tangga Pak Bustanul Arifin, mantan kabulok gitu ya. Pak Ustaz, Bapak manggil, ada apa ya? Bapak sih lagi di Singapura katanya, lagi dirawat, Bapak lagi sakit. Tapi diminta dibacain Al-Quran. Nah, Ustaz bawa jamaahnya. Nanti kita siapin amplopnya semua. Saya bilang begini, Pak, jangan begitu dong. Kalau suruh ngaji, ya ngaji aja, bicara amplop nanti aja dah, saya bilang gitu. Ya, nggak bisa begitu, itu namanya transaksi. Gitu. Oh gitu, Ustaz. Iya. Oh kita mau baca Quran kok, saya bilang. Keikhlasan. Udah. Nah tiba-tiba memang benar itu. Ya. Itu kan tahun 99 tuh. Tahun 99. Kita harus ngaji itu. Ya jamaah itu dikasih. Satu orang jamaah, setiap orang dikasih. Gitu. Dan dikasihnya tidak kecil. Satu orang dikasih 500.000 saat itu. Tahun 99 500.000. Lumayan deh ya. Tahun 99. Kalau kita beli gemblong lumayan kebanyakan. 500.000. Nah kalau saya nanya, ini untuk apa? Pak, tadi Bapak telepon, tolong sedekah buat orang-orang yang baca Quran supaya saya cepat sembuh. Bahasanya sedekah. Baik kalau gitu kita terima. Gitu. Cuma jamaah kan kadang-kadang rese juga. Udah dapat begitu, besok dia nanya lagi, Ustaz kapan lagi dipanggil? Emang Pak Ustaz itu luar biasa itu. Di era Pak Harto, pejabat-pejabat. Saya khatib Jumat, beliau gitu. Ya, PT Bina Mutu Prima dulu, nama PT itu PT Bina Mutu Prima di Blok M itu. Saya setelah khatib dia pasti. Biasa kan kalau di sholat Jumat saya dikasih bisyarat ya, amplop sama pengurus masjid. Entah dipanggil sama dia, dikasih lagi. Double jadinya. Ustaz, ada apa Pak? Yang itu kan buat istri, yang ini buat Pak Ustaz. Iya, jadi saya bisa nyembunyiin bagian itu dari istri, bukan saya. Itu Pak Ustaz itu ngerti juga lagi, yang itu buat istri, yang ini buat Ustaz. Selalu tuh dulu setiap khatib itu. Dan yang punya pizza ternyata beliau. Tapi nggak tahu sekarang udah lama meninggalkan beliau. Jadi keikhlasan terus. Ya belajar ikhlasan supaya balan dengan maksiat yang kita lakukan. Kita nggak bisa menghindar maksiat sih Pak. Ya, nggak bisa menghindar. Kita pengen menghindar. Ya gimana? Asal nongkrong sedikit, lihat yang bandingan dikit. Udah mata kita lalu. Ya, ibu-ibu, saya minta tolong ya. Kalau keluar rumah, ya pakaian yang sopan yang tidak mengandung dosa jariah. Pakai
pakaian yang sopan yang mana? Yang tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Tidak hanya mengumbar aurat, tetapi tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Tapi kan memang sekarang aduhai luar biasa. Olahraga pagi aja, ya Allah, atasnya pakai jilbab, oh ini pakai legging, atas ngajakin ke surga, oh ya Allah. Kata Pak Supapi balan ini sama namanya Sati, ya balan sih balan, cuma kita ampun dah. Ya, yang begitu Pak Parti, saya itu menghilangin apalan itu yang begitu. Apalan saya hilang jadi sehari, kata satu hari, iya yang begitu mah bakal apalan kita hilang. Ulama itu jatuhnya sama perempuan, pemimpin jatuhnya sama perempuan latihan. Perempuan itu dahsyat, lemah secara fisik tapi kekuatannya dahsyat. Melebihi nuklir. Iya. Ulama karisma sama perempuan, ulama karismatik di zaman para sahabat. Ya Allah. Baik, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dapat kita ambil hikmah dan kita petik daripada apa yang disampaikan tentang masalah najis. Mudah-mudahan juga kita dijaga oleh Allah sehingga ibadah kita sempurna, terlepas dan terbebas dari najis yang kadang-kadang melekat dalam baju, badan, tempat. Ya. Tapi ada lagi yang lebih bahaya, najis dalam hati kita. Maka kita buang jauh-jauh, kita bersihkan hati kita dari najisnya. Baik, kita tutup dengan mohon kepada Allah suratul Fatihah. Yang pertama buat orang tua kita, kerabat kita, sanak famili kita, guru-guru kita, ahli taulah kita, dan jamaah Masjid As-Salam, terutama DKM Masjid As-Salam yang lalu yang telah berpulang rahmatullah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala kesalahan dan kekhilafan-Nya, Allah jadikan alam kubur ya Allah dari jannah, dan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita niat buat kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, jamaah kita, barangkali ada yang sedang sakit, baik terbaring di rumah sakit maupun di rumah, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala, agar bisa kembali berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan sahabat-sahabatnya di masjid, dengan jamaah-jamaah lain, bisa melaksanakan aktivitas dan juga beribadah kepada Allah secara khusyuk. Dan kita semua mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, keberkahan kehidupan, dan juga Allah jaga keimanan dan keislaman kita. Allah pelihara kesehatan kita, dan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Yang punya masalah Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya, sehingga selesai permasalahannya tenang hatinya. Ya, yang punya hajat mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajatnya. Allah berikan kelancaran. Yang punya usaha, ya, usaha jajan, ya, mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan dalam usahanya. Ya, apapun yang menjadi hajat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'amalna bil Qur'an jama'ana 'ala al-iman waj'alhu lana hujjatan lana la hujjatan 'alaina wanzur bi wajhikal karim ya karimu ilaina. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min asy-syururi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma zidna 'uluman nafi'a wa rzuqna fahman wasi'a wa mutaqabbalan rizqan katsiran halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka hifdzal mursalin wa rahman nabiyyin wal amal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.